Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Septiana, NIM 18105110118 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berjudul Keterkaitan Fungsi LSM dalam Negara dan Masyarakat dalam Penanganan COVID-19 dengan teori struktural fungsional dan teori integrasi. Yang pertama, kita harus mengetahui fungsi lembaga swadaya masyarakat dalam bernegara dan di masyarakat itu seperti apa. Pertama, sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola, dan melakukan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang kerap kali tak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi LSM ini dalam masyarakat sebagai tempat atau wadah penampung aspirasi masyarakat. Kedua, senantiasa ikut serta menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Hal ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Berarti LSM ini merupakan lembaga yang bisa memberdayakan masyarakat. Ketiga, ikut serta melaksanakan, mengawasi, memotivasi, dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan, tak hanya pada saat itu juga. Berarti LSM ini juga berperan aktif dalam kegiatan mengawasi atau pembangunan di desa. Nah, dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan. Yang keempat, LSM juga harus ikut serta dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat. Bukan sebaliknya, justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan di kalangan masyarakat. Nah, kadangkala LSM ini dalam masyarakat itu seperti dianggap negatif. Soalnya LSM ini lembaga yang kalau dikatakan lembaga yang memperoleh isu-isu yang terjadi di desa. Nah, makanya LSM ini harus menciptakan kondusivitas di masyarakat. Kelima, lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing lembaga swadaya masyarakat atau visi misinya dari LSM tersebut. Keenam, lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga bisa mewujudkan tujuan yang sedang ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena anggota dalam lembaga swadaya masyarakat itu akan menjadi LSM yang halnya LSM yang benar-benar hidup, yang memiliki nyawa dalam organisasi, yang tidak hanya menumpang nama dalam LSM tersebut. Ketujuh, lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut serta dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kedelapan, sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya. Kemudian aspirasi tersebut ditampung oleh LSM sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan. Kemudian kita membahas teori struktural fungsional menurut Parson ini dibagi menjadi 4 sistem. Yang pertama adaptation, yaitu sebuah sistem yang harus menanggulangi atau menyesuaikan sistem dengan lingkungan. Yang kedua goal attainment, yaitu sebuah pencapaian tujuan dari sistem tersebut.
Ketiga, integration, yaitu sistem yang bertemu atau bergesekan dengan sistem lain. Keempat, latensi atau latent pattern maintenance, yaitu mempertahankan pola sistem agar tercapai suatu sistem tersebut. Nah, kemudian teori integrasi ini menurut Emil Durkheim, saya lupa menulis di situ, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fakta sosial, yaitu sebuah fenomena atau realitas yang terjadi di suatu sistem yang menimbulkan mobilisasi massa. Yang kedua, fakta sosial mekanik, yaitu realitas yang terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan sistem. Ketiga, fakta sosial organik, yaitu realitas dari kebiasaan yang ditimbulkan oleh tekanan atau fakta sosial mekanik. Dan yang keempat, evolusi sosial, yaitu perubahan sosial yang bersifat besar menyangkut suatu kebiasaan. Kemudian, keterkaitan fungsi LSM dengan teori struktural fungsional. Yang pertama, adaptation. Nah, suatu LSM itu harus menyesuaikan dengan lingkungan sistemnya, apalagi seperti saat pandemi ini, maka fungsi LSM itu benar-benar dibutuhkan dari masyarakat sebagai wadah aspirasinya. Nah, LSM ini bisa menyesuaikan fungsinya bagi masyarakat seperti ikut dalam penjagaan posko-posko penanganan COVID-19, penyemprotan di tempat-tempat ibadah, di lingkungan rumah, dan bisa menyalurkan bantuan sosial. Yang kedua, goal attainment. Nah, LSM ini memiliki tujuan atau visi yang akan dicapai. Nah, di sini kan visinya LSM pasti mencapai fungsinya itu tersebut, yaitu tujuannya sebagai wadah aspirasi atau menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat. Nah, visi LSM di masa pandemi dapat terwujud dengan misi yang dilakukan. Contohnya ya, ikut berjaga-jaga di posko. Berarti itu sudah menunjukkan fungsinya sebagai organisasi yang dapat menjaga keamanan dan kondusivitas masyarakat. Yang ketiga, integrasi. Nah, integrasi, suatu LSM itu dapat bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, maupun LSM lain untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Misalnya bekerja sama menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Kemudian latensi, yaitu mempertahankan pola. Nah, dalam mencapai fungsinya, pasti organisasi itu memiliki SOP atau standar operasional pekerjaan. Nah, LSM itu memiliki SOP yang dijadikan patokan dalam bekerja. Contohnya, dengan tetap menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai di kalangan masyarakat, maka masyarakat dapat percaya dan merasa terrepresentatif atau terwakili oleh lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Kemudian, keterkaitan fungsi LSM dengan teori integrasi. Pertama, faktor sosial. Fungsi LSM sebagai penyalur aspirasi merupakan sebuah realitas yang dapat memobilisasi masyarakat. Contohnya saja, dalam penanganan COVID-19 ini, LSM itu ikut serta berjaga-jaga di posko COVID-19 sehingga menarik perhatian masyarakat sekitar untuk memberikan makanan ringan biasa berupa wedang kopi atau cemilan. Nah, itu merupakan sebuah fakta. Nah, fakta sosial mekaniknya, mau tidak mau LSM ya harus menjalankan fungsinya, bahwa LSM itu sebagai wadah aspirasi masyarakat, terlebih lagi saat pandemi seperti ini, sehingga LSM dapat benar-benar menunjukkan pada masyarakat fungsinya sebagai LSM itu bagaimana. Yang ketiga, fakta sosial organik. Karena suatu tekanan lingkungan yang saat ini di masa pandemi membuat LSM harus terbiasa dengan keadaan saat ini. Contohnya, sering-sering bekerja sama dengan masyarakat, melakukan penyemprotan, ataupun terbiasa melakukan himbauan untuk tidak berkumpul, serta himbauan untuk tetap berjaga jarak kepada masyarakat. Contohnya, di pasar-pasar, LSM ini biasanya mengumumkan atau menghimbau kepada masyarakat.
Keempat, evolusi sosial. Perubahan sosial yang terjadi saat ini itu berdampak pada segala aspek. Nah, hal itu harus membuat LSM lebih menunjukkan fungsinya kepada masyarakat. Nah, LSM harus memiliki program-program yang kreatif dalam penanganan COVID-19. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada suara bising dari sekitar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.